Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok 4 warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan tentang manajemen dana bank. Berikut kelompok kami yaitu Ahmad Saifuddin Saiful Syafi'i dan saya Putri Indah Lesari. Next. Yang pertama, strategi penghimpunan dana bank. Strategi penghimpunan dana yang hanya bersumber dari luar bank, dalam kurung penghimpunan dana dari masyarakat atau pihak ketiga. Yang kedua, strategi penghimpunan dana yang hanya bersumber dari dalam bank atau penghimpunan dari pemilik bank dengan cara meningkatkan modal store, simpanan atau pinjaman dana dari pemilik bank dan dari laba bank. Yang ketiga, strategi penghimpunan dana dengan dana yang bersumber dari luar dan dari dalam bank. Dalam kurung menghimpun dana dari pemilik bank, laba, dan dari masyarakat. Dana yang dihimpun oleh bank dikelola dengan baik melalui dua cara, yaitu satu, pengelolaan dana dalam arti sempit, yaitu suatu aktivitas bank dalam penghimpunan dana yang hanya membuat perencanaan penghimpunan dana, organisasi penghimpunan dana, dan pelaksanaan penghimpunan dana, dan pengawasan penghimpunan dana tetapi tidak mencakup penggunaan, penanaman, dan penempatan dana serta tidak memperhitungkan untung rugi setelah dana terhimpun. Yang kedua, pengelolaan dana dalam arti luas, yaitu suatu aktivitas bank dalam menghimpun dana mulai perencanaan jumlah dana yang akan dihimpun, organisasi penghimpunan dana, perencanaan penggunaan atau penempatan, dan penanaman dana bank yang telah terhimpun sehingga bank dapat membentuk rencana keuntungan yang diharap termasuk perencanaan pengembalian dana masyarakat jika diminta sesuai jangka waktu. Next. B. Dana dan biaya dana bank. Dana bank, manajemen dana bank adalah kegiatan yang meliputi bagaimana bank menetapkan kebijakan di bidang usaha pengarahan dana, pengelolaan dan pengalokasian ke dalam berbagai aktivitas berdasarkan skala prioritasnya untuk mencapai tingkat laba yang optimal, dengan tetap memelihara tingkat likuiditas yang sehat dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Biaya dana bank. Biaya dana bank merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan dan memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dana, dananya demikian. Pula sebaliknya. Oleh Kasmir 2008 135. Dana bank, ruang lingkup manajemen dana bank, yaitu yang pertama bagaimana bank mengelola harta atau aktivanya. Yang kedua, bagaimana bank mengelola utangnya terhadap pihak ketiga. Dan yang ketiga, bagaimana bank mengelola modalnya. Tujuannya yaitu satu, memperoleh pendapatan yang maksimal bagi para pemegang saham. Kedua, kas dan aktiva lancar lainnya dalam jumlah yang memadai untuk mengantisipasi penarikan oleh deposan. Yang ketiga, menyediakan cadangan yang cukup. Keempat, memenuhi kebutuhan semua masyarakat akan pinjaman kredit. Dan yang kelima, mengelola kegiatan bank yang didasarkan kepada kebijaksanaan yang tepat. Next. Tiga hal permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian dalam bank. Yang pertama, strategi dana untuk berbagai kepentingan masing-masing bank dengan biaya yang serendah-rendahnya. Yang kedua, dana tersebut dapat diinvestasikan ke berbagai bentuk usaha dengan cara yang menguntungkan dan tetap memperhatikan tingkat likuiditas yang sehat. Dan yang ketiga, bank mengantisipasi kemungkinan resiko yang mungkin akan timbul atau risk-based banking.
Dana bank. Manajemen dana bank antara lain 1. Tingkat suku bunga yang dibayar. 2. Komposisi dari portofolio sumber dana. Yang ketiga, ketentuan mengenai cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Yang keempat, biaya pelayanan untuk mendapatkan dana atau service cost. Yang kelima, pajak atas bunga. Dan yang keenam, tingkat efisiensi. D. Manajemen untung bank. Manajemen utang bank. Utang adalah kewajiban-kewajiban ekonomis dari perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim diterima dalam pengertian dasar. Tujuan dari manajemen utang ialah untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki kecukupan kas, yaitu kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kas bagi setiap tujuan yang penting bagi kesatuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang dari perusahaan. Tujuannya, pertama, pencatatan dan pengungkapan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, pelaporan hutang perusahaan dalam bentuk selayaknya. Yang ketiga, kelanjutan dari kemampuan untuk mendapatkan dana pinjaman yang dilakukan tepat pada waktunya. Yang keempat, untuk melaksanakan dan memelihara pengendalian yang membatasi komitmen dalam batas-batas yang ditetapkan. D. Manajemen modal bank. Modal menurut Dahlan Siamat tahun 2000 halaman 56 adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Modal bank ada sebagai cadangan atau backup dana bank jika bank mengalami kesulitan. Semakin banyak modal bank, pertumbuhan bank akan semakin baik, walaupun modal bank sudah melebihi aturan sebagaimana ditetapkan oleh bank otoritas atau bank sentral. Resiko kesulitan bank dalam membayar kewajiban keuangan dan kesulitan likuiditas disebabkan oleh 5 faktor, yaitu resiko ketidaklancaran kredit, yang kedua resiko pendapatan investasi, yang ketiga resiko kerugian operasional, keempat resiko kecurangan atau kenakalan, dan yang kelima resiko penurunan kepercayaan masyarakat. Di samping untuk mengatasi resiko bank, modal bank juga berfungsi untuk 1. Memenuhi keperluan operasional bank, yang kedua memenuhi aturan yang ditetapkan oleh bank sentral, dan yang ketiga melindungi dan menyerap kerugian. Terima kasih presentasi dari kita. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.